Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STGC. Kali ini saya coba membawakan materi analisa kinerja keuangan bank. Baik. Kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam anggaran guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Adapun tujuan pembuatan laporan keuangan bank adalah satu, memberikan informasi kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu, memberikan informasi keuangan tentang jumlah aset dan jenis aset yang dimiliki, memberikan informasi jumlah kewajiban jenis jangka panjang dan pendek, memberikan informasi hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dalam sumber pendapatan, memberikan informasi jumlah biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan, memberikan informasi perubahan dalam aset kewajiban dan modal bank. Analisa rasio, yaitu analisa di bank itu adalah likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas adalah analisa yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi suatu kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Adapun rasio yang dicek di bank adalah cash ratio (CR), reserve requirement (RR), loan to deposit ratio (LDR), loan to asset ratio atau LAR, rasio kewajiban bersih call money NCM. Kemudian kalau rumusnya adalah cash ratio untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik menggunakan alat-alat liquid yang dimiliki. Untuk CR adalah alat liquid dibagi pinjaman yang harus dibayar kali 100%. Alat liquid adalah uang kas bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Receive requirement dan merupakan kebutuhan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga berhasil dibawanya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro, deposito bersangga, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya. Loan to deposit ratio atau LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Rasio antara seluruh jenis jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio tersebut, makin rendah likuiditas bank. LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga kali 100%. Loan to asset ratio merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. LAR yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset kali 100%. Rasio kewajiban bersih call money atau NCM, presentasi dari rasio ini menunjukkan misalnya kewajiban bersih atau call money terhadap aset lancar atau aset yang paling liquid dari bank. NCM rumusnya adalah net call money dibagi aset lancar kali 100%. Aset lancar itu uang kas, giro, DBI, sertifikat BI, SPBU. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank dengan alat likuiditas yang dimilikinya. Rasio rentabilitas, alat ini untuk menganalisis, untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisa rasio profitabilitas suatu bank adalah return on asset atau ROA, return on equity ROE, rasio biaya operasional OCR atau net profit margin atau NPM. Return on asset untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin tinggi angka keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dalam segi penggunaan aset. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset kali 100%. Return on equity adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Semakin besar rasio ini, semakin besar kenaikan laba bersih banknya yang bersangkutan. Selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima investor. ROE, laba bersih dibagi modal sendiri kali 100%. Rasio biaya operasional untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. OCR yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional kali 100%. Biaya operasional diperoleh dari COLF yaitu cost of loanable fund. Pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian kredit bank, bunga pinjaman, operational fee, supervision fee, commitment fee, syndicated fee. Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.
NPM adalah laba bersih dibagi pendapatan operasional kali 100%. Pendapatan operasional berasal dari pemberian kredit dengan rasio kredit yang macet selisih kurs falas jika kredit dalam falas. Rasio solvabilitas itu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan bank itu memenuhi kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Rasionya adalah capital adequacy ratio atau CAR, debt equity ratio atau DER, long term debt to asset LTDER. CAR adalah untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR adalah modal bank dibagi aset tertimbang menurut risiko kali 100%. DER adalah mengukur kemampuan bank untuk menutup sebagian seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan membayar hutangnya dari modal sendiri. Jumlah hutang dibagi jumlah modal sendiri kali 100%. Sementara long term DER adalah untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aset bank dibiayai atau dana yang keluar dari sumber hutang jangka panjang. Semakin besar rasio ini, semakin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari aset. Sehingga DER rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi total aset kali 100%. Analisa CAMELS, Capital Asset Quality Management Earning Liquidity Sensitivity. CAMELS menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio ini dapat diperoleh gambaran bahwa baiknya keadaan dalam posisi keuangan suatu bank. CAMEL merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Capital, kecukupan komposisi dan proyeksi tren ke depan permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan dan cara permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, kinerja keuangan pemegang saham, dan meningkatkan permodalan bank. Rasio CAR di atas atau sama dengan 20% peringkat 1, 9 sampai 12, 2, 8 sampai 9 peringkat 3, 6 sampai 8 peringkat 4, CAR di bawah 6 peringkat 5. Aset Quality, kualitas aset produksi, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aset produktif bermasalah, kecukupan penyisian penghapusan aset produktif atau PPAP, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang, review internal, sistem dokumentasi kinerja penanganan aset produktif bermasalah. KAP di bawah 2 sama dengan 1, peringkat 1, 2 sampai 3 peringkat 2, 3 sampai 6 peringkat 3, 6 sampai 9 peringkat 4, di atas 9 peringkat 5. Manajemen, kualitas manajemen umumnya penerapan manajemen risiko, kekuatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. NPM di atas 100% sama dengan peringkat 1, 81 di bawah sampai 100 nomor peringkat 2, 66 sampai 81 peringkat 3, 51 sampai 66% peringkat 4, di bawah 51 peringkat 5. Earning, pencapaian return on asset atau return on equity atau net interest margin, dan tingkat efisiensi bank. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan akuntansi, dan melakukan pendapatan dan biaya, prospek laba operasional. ROA di atas 1,5 peringkat 1, 1,25 sampai 1,5 peringkat 2, 0,5 sampai 1,25 peringkat 3, 0 sampai 0,5 peringkat 4, di bawah 0 peringkat 5. Liquidity, rasio aset kewajiban likuid, potensi maturity mismatch, kondisi loan to deposit ratio LDR, proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, aset to liquidity management, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. LDR di bawah 75 sama dengan peringkat 1, 75 sampai 85 peringkat 2, 85 sampai 100 peringkat 3, 100 sampai 120 peringkat 4, di atas 120 peringkat 5. Sensitivity, penilaian sensitivity terhadap pasar sensitivity to market risk dilakukan pada komponen dan period modal atau cadangan yang bentuk untuk mengcover fluktuasi bunga, modal atau cadangan yang bentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar, kecukupan menerapkan sistem manajemen risiko pasar. Peringkat kesehatan bank, PK1 sangat baik, PK2 baik, PK3 cukup baik, PK4 kurang baik, PK5 tidak baik. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.